Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para hadirin dan hadirat jamaah rutin Majelis Hari Rebo di Mushola Al-Qudori, yang mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya kepada Sohibul Bait, Mbak kita sekeluarga, beliau juga lagi kerah, lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Mbak kita juga dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan, dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat sehat walafiat duduk di majelis ini di bulan Sya'ban, yang dimana bentar lagi kita semua masuk bulan Ramadan. Apa bulan Maret? Ramadan. Yang bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, seperti rutinan kita bertahun-tahun kemarin yang dimana semua majelis insya Allah libur, kita di bulan Ramadan tetap ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngajinya nanti Ramadan jam 8 pagi. Betul lagi. Biasanya nanti taklimnya itu Ramadan seperti tahun-tahun kemarin, kita sore menjelang buka puasa, nanti buka puasa terus terawih bareng di sini, sarang-sarang. Insyaallah suratnya bukan yang panjang-panjang, Al-Baqarah mawon. Qul huwallahu ahad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di bulan Sya'ban alhamdulillah kita masih dikasih kenikmatan duduk di majelis mulia ini. Sebelum saya lanjut ngaji kitab Nashihul Ibad, ada sedikit di bulan Sya'ban yang akan saya ceritakan kepada panjenengan sedaya. Insyaallah oleh kita bulan dari majelis mulia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Di bulan Sya'ban ini, sebagaimana Nabi Muhammad itu ketika awal masuk bulan Rajab, Nabi itu selalu memperbanyak doa, Allahumma barik lana bima razaqtana. Ngantuk kabeh Habibie telat soalnya mikirnya ngoten. Telat tok ae wong iki, mikirnya ngoten. Di bulan Sya'ban ini Nabi itu mulai awal Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini doa yang selalu dipanjatkan Nabi Muhammad ketika masuk awal bulan Rajab. Allah Ta'ala itu kata baginda Nabi, beliau mengatakan Rajab huwa syahrullah. Rajab itu bulannya Gusti Allah, karena Allah Ta'ala di bulan Rajab ngasih ampunan yang sangat luas di bulan Rajab. Wa Sya'ban syahri, kata baginda Nabi, Sya'ban itu bulan saya. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulannya umatku, kata baginda Nabi. Kenapa Sya'ban dibilang bulannya Kanjeng Nabi? Yang pertama ada peristiwa menarik di bulan Sya'ban. Yang pertama tahwilul kiblat. Perpindahan kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Awalnya itu kiblat kita sekarang kan di Masjidil Haram, gitu bukan? Di Ka'bah. Kiblat kita itu Ka'bah. Sebelumnya kiblat umat Islam itu berada di Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban kiblatnya orang Muslim itu ada di Mekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang nomor dua, peristiwa di bulan Sya'ban adalah turunnya perintah sholawat. Yang insya Allah semuanya ini di sini hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini itu turun di bulan Sya'ban. Perintah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dimana di situ mati fi'il mudhari, yusholluna 'alan nabi. Artinya apa? Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi sholawatnya Allah ini beda. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi Muhammad.
Panggilannya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman. Yang tidak beriman, yang tidak senang sholawatan, yang tidak pernah sholawat, tidak dipanggil oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ketika kita ini mungkin kata di Pulau Lamban dengan sedoyo yang hadir rezeki ini angel, wonten dulu kata mungkin yang mungkin kerjaan sulit, hutang di mana-mana, benar apa benar nih? Benar, kudungnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini peristiwa-peristiwa seperti ini, kejadian seperti ini paling bagus itu solusinya apa? Yang pertama, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Sholawat ini luar biasa. Ketika sampai dikatakan kata para ulama, idza taqat 'alaika al-umur fa'alaihi bisolati ala Nabi Muhammad SAW. Jika kalian ada perkara-perkara yang sulit, sempit rezeki, kepingin jodoh anak kok tidak oleh jodoh, atau mungkin perkara-perkara yang sulit, perbanyak baca sholawat. Oh kepanjangan kalau nabiya, Sallallahu alaihi Muhammad itu bagus, itu sholawat Jibril benar. Kalau panjenengan butuh uang atau apa sambil berusaha gitu, sholawatan terakhir di rumah aku ya itu namanya mustahil lah gitu. Jadi perbanyak sholawat berusaha. Di bulan Sya'ban ini turunnya berita sholawat. Dan yang keempat, yang ketiga adalah hasil quick count dan real count. Amal kita ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesan saya sebelum lanjut, untuk rutinan kita ini, semua yang hadir atau semua yang menyimak, saran pribadi dari saya, alhamdulillah kemarin Pilpres sudah dilaksanakan. Gini betul. Sudah selesai, sudah semua, nanti insya Allah yang kepilih. Saya cuma pesan satu, jangan sampai gara-gara panjenengan beda pilihan terus blokir-blokiran WhatsApp. Jangan sampai gara-gara beda pilihan terus kak sopo-sopoan. Ngawak nyoblosi bukan dengan nyoblosi, jangan. Kalau bisa siapapun yang jadi kita doakan. Kita doakan, tugas kita tak hanya harus mengkritik, didoakan mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan jujur, mudah-mudahan tidak korupsi dan perhatian kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi bentar lagi ini mau lebaran, jadi mau Ramadan, nanti Idul Fitri, banyak kasus di tempat saya di Malang ini, perceraian suami istri itu meningkat di pengadilan agama. Teman saya cerita, orang pengadilan agama, loh kenapa saya tanya? Iya, gara-gara beda pilihan. Beda coblosan itu loh, bisa rumah tangga bisa pisah. Siapapun nanti sudah kemarin pesta demokrasi, namanya pesta demokrasi, kita sudah dukung, kita sudah dukung, sudah semua, tinggal berdoa kepada Allah, ikhtiar Allah, mudah-mudahan yang jadi amanah, mudah-mudahan yang jadi menjadi presiden Indonesia yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus selanjutnya di bulan Sya'ban ini kemarin ada nisfu Sya'ban yang dimana amal perbuatan kita selama 1 tahun diserahkan kepada Allah. Amal baik, amal buruk diserahkan kepada Allah. Makanya dianjurkan kita baca Yasin 3 kali. Sudah baca Yasin 3 kali supaya apa? Di buku amalan kita yang baru, itu masalah rezeki kita, masalah usia, masalah apapun yang ditakdirkan sama Allah, dikasih takdir yang baik. Di bulan Sya'ban luar biasa. Jadi mumpung masih ada waktu di bulan Sya'ban yang mulia ini, yang kemarin mungkin Syekh Musahin bermusuhan atau kak sopo-sopoan, eman wis disepurani, gimana? Dan satu cerita luar biasa. Ada nama presiden Afrika Selatan itu namanya Nelson Mandela. Semerang Nelson Mandela betul. Aslinya mau mulingi gini betul. Ada Nelson Mandela itu luar biasa, presiden kulit hitam di Afrika Selatan. Luar biasa Nelson Mandela ini. Nelson Mandela ini sebelum jadi presiden, dia sempat dipenjara 2 tahun.
di penjara 2 tahun. Ketika di penjara dibully habis-habisan sama teman saya. Dibully itu bukan hanya dihina ya, dikeplaki pas turun di kei rokok sikile ngoten. Wis pokok digarai terus, bajunya dilempar, makanannya dibuang. Selama 2 tahun disiksa seperti itu. Akhirnya ketika dia ingin keluar, dia tanya sama satu temannya, Mas sing bully aku itu jenenge sapa ae? Sing biyen ngono aku sing ngeplaki aku itu sapa jenenge? Opo aku takut aku dikeplak mati keprek. Waduh, dianiaya. Akhirnya ya apa ceritanya dia keluar dari penjara, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala jadi Presiden Afrika Selatan. Ketika Nelson Mandela jadi presiden, terus dia balik lagi, dia berkunjung ke penjaranya dulu. Ketika dia dulu di penjara, dia berkunjung. Kepingin marani yang dulu bully-bully dia. Iki batine sing bully, sing ngeplaki mikir. Awak dhewe iki depate yang liya saiki. Paling awak dhewe iki di penjara seumur hidup. Atau dimutilasi oleh presiden iki soalnya. Presiden dulu kita hina. Nelson Mandela ke sana akhirnya dia ngomong sama sipirnya, panggilkan namanya ini bulan panggil suruh sini. Orang-orang yang dulu dia. Datang sambil mau gemeteran nonton, nangis ke presiden soalnya. Presiden yang dulu mereka aniaya. Apa jawaban Nelson Mandela? Saya mendatangkan kalian semua ke sini bukan karena maksud apa-apa. Cuma saya ingin memaafkan kalian semua. Tak sepurani sampai tak maafi kak opos. Sama benanya yaku, yo sepangananku sampean buat, dasku sampean keplak, aku turu moro-moro ditangeni, lono. Wis tak sepurani, sampean tak sepurani kabeh. Cuma satu, jangan sampai kejadian yang menimpa saya menimpa nabi yang lain. Seperti yang sama lakukan dulu, saya jangan sampai kemana-mana. Kalau saya dengar ada satu nabi yang kayak nasibnya seperti saya dulu, tak hukum berat sampai sangat saya sebenarnya. Ini orang seperti ini tuh memaafkan, luar biasa, hatinya besar. Memaafkan itu bukan berarti hina, jadi dengan kepurani dede, penting gak sopo-sopoan, kan ini nggak boleh. Memaafkan itu bukan berarti hina atau kalah menaikkan derajat kita. Gampang maafkan, gampang. Ojo terus, waduh, aku lagi utang akeh akan jalur sepuro yo bayaran ya. Ya utang dibayar jalur sepuro toh, kok foto-foto jalur sepuro nih kan. Jadi seperti itu. Nabi Muhammad pun ketika Fathu Makkah, kita semua hafal ya. Idza jaa nasrullahi al-fath. Di Quran itu sudah ada surat Al-Fath. Seperti dasar. Tes. Halo, assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad pun itu ketika beliau awal dakwah di Mekah, Nabi Muhammad diusir, dikafirkan, dibunuh karakternya oleh masyarakat Mekah. Nah, sudah diusir, ke Taif dilempar batu, dilempar kotoran, disebarkan kalau Muhammad ini gila. Terus Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah hijrah, Nabi Muhammad menang dalam peperangan dan Nabi Muhammad mulai umatnya luar biasa, kembali ke Mekah dalam keadaan Fathu Mekah, kemenangan kota Mekah, sampai ada turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Dan orang-orang yang bully Nabi Muhammad ini, yang dulu menghina, melempar batu, masih hidup semua. Yang dulu musir Nabi dari rumahnya masih hidup. Ketika Fathu Mekah, Nabi Muhammad ke Mekah dengan para sahabat, mereka yang bully ini cari muka dan meminta maaf. Didang Nabi sebelum ke Mekah didang. Orang-orang yang jalan sepuro terus punya mukaran sepurani kan Nabi dulu sampai saya lempar foto, sampai dulu saya lempar batu kan Nabi, ya maafkan saja ya, maafkan kami semua ya. Nabi Muhammad mengatakan, kamu pikir saya ini ingin mengapakan kalian? Saya ingin berbuat apa kepada kalian? Ya kami takut engkau membalas dendam kepada kami, ya kami menderita. Kata Nabi Muhammad apa? Idhabu wa antum mutulaqo. Pergi kalian semua, sekarang semua saya maafkan. Semua dari zaman saya maafkan. Jadi di bulan Sya'ban ini yang mungkin ada yang berbuat zalim kepada kita atau yang berbuat jahat, dimaafkan. Sebelum masuk bulan Ramadan, maafkan.
Sampai dia diskusi, Allah Ta'ala itu mengatakan, apakah kamu tidak mau kayak memaafkan saudaramu, sedangkan aku Maha Pemaaf bisa mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita memaafkan saudara kita, dosa-dosa kita diampuni sama Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi intinya itu di bulan Sya'ban ini sebelum masuk bulan Ramadan, pesan saya cuma itu. Yang pertama, masalah kita sekarang tinggal di Indonesia, ada pemilu, pilpres dan sebagainya. Siapapun presidennya atau apa tetap didukung, didoakan. Yang kita di bawah jangan sampai pecah, jangan sampai pecah belah, jangan sampai jadi kubu-kubuan, jangan jadi. Ada campur tangannya Allah di sini. Allah Ta'ala pasti merhatikan. Wis panjenengan pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sholawat. Sholawat ini luar biasa. Sampai ada satu cerita di kitab An-Nawadir. Ada satu orang kalau bahasa Inggrisnya itu kurang sak sendok hadirin. Ada satu orang ini kurang cara berpikirnya, kurang cara nangkepnya, kurang. Dia punya kelainan. Ibarat bosok kasar itu agak gila maksudnya. Ini orang ikut ngajinya satu ustaz. Ustaz mengatakan, siapa yang sholawat bakal dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Rezeki itu gak hanya di bumi, dari langit pun dapat rezeki. Ada satu ustaz ceramah seperti itu. Karena ini orang kurang saksen doa ini diterimanya. Tak mau sholawat, mutolan oleh rezeki untuk langit ini. Mau tapi insya Allah yang hadir di sini tidak ada yang seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia berpikir seperti itu. Rezeki dari langit, dari bumi bukan rezeki, rezeki dari langit. Pikir gitu dia. Subhanallah, dia istiqomah baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sehari sampai 2000-an. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai akhirnya dia ini kesandung di jalan. Jebret. Nemu kresek, ada uang 10 juta rupiah. Itu kalau kita disingit no, sobat ngomong sopo, lan ngoten. Wis mayoran iki dia omah. Lan ngoten. Ini orang karena ya memang kayak gitu ya. Apa jawaban dia? Dapat uang 10 juta, ini bukan rezeki saya. Rezeki saya dari langit nanti. Rezeki saya dari langit, bukan dari bumi. Ini rezeki saya. Saya nemu uang di jalan 10 juta, ini bukan rezeki saya. Rezeki saya dari langit. Kira-kira kita kalau punya keluarga seperti ini wis pripun? Mungkin ditolak dari kata, lan 10 juta ditolak namun tadi nemu. Akhirnya dia pulang cerita sama istrinya. Mama, walaupun kurangan ngomongnya mama gitu. Mama, saya tadi di jalan nemu uang 10 juta. Loh terus gimana Pak? Ya ada saya gimana? Loh, emang Pak? Kira-kira ibu-ibu di sini kalau suaminya datang nemu uang 10 juta terus gak dibawa pulang pripun aja. Ibu-ibu pripun? Diusir apa boten suaminya itu? Ya apa mas sampai gila? Loh, kan sabanan. Ini istrinya bilang, ya Allah, karena istrinya sudah tahu keadaan suaminya. Wis kupasrahkan semua pada dia. Wah berdoa pada Allah, tak pasrah lagi. Dia punya tetangga seorang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah. Tetangganya dengar, tonggoku nomor duit 10 juta rupiah. Tapi gak dicoba, ayo dicoba ya wis. Ya udah. Berangkat ini tetangganya ke tempat lokasi yang dapat 10 juta itu dilihat. Ada kresek, memang ketika dibuka kresek isinya ular. Kita ini warga NU, kita nahdiin. Orang NU kita semua kita percaya karomah, kita percaya mukjizat. Dimana kalau kita percaya mukjizat Ashabul Kahfi itu tidur selama 350 tahun. Itu di Quran. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj itu suatu mukjizat luar biasa. Dan kita warga itu kita percaya karomah aulia, kita percaya tentang barokai para wali, barokai para aulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Ta'ala itu kalau mau merubah sesuai kehendak Allah bisa. Akhirnya singkat cerita ini tetangganya nemu di kresek ular-ularan, ular, kalau jengking, tikus, gajah, waduh gajah mau berkresek. Pakai banyak hewan-hewan ini ngamuk ini.
Oh kita di prank ini sama tukang kita itu. Bilang dapat uang supaya kita nyari uang itu. Kurang ajar. Ayo kita balas dia. Berangkat 2 orang, berangkat ke rumahnya, munggah plafon ini. Kebetulan di gentengnya itu ada yang bocor, ada yang gentengnya buka. Ketika si orang laki yang kurang ini dia tidur, tetangganya mengucapkan apa yang dikresek itu di atas gentengnya. Subhanallah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tadi dilempar itu yang awalnya ular dan sebagainya, Allah taala rubah seketika itu uang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sancang kemudian ini kilo itu langit loh. Nanti gini. Jadi memang sholawat ini khasiatnya luar biasa. Tapi tetap ikhtiar nomor 1. Orang berdoa dan berusaha. Mindsetnya dirubah. Kalau orang dulu bilang berdoa 50%, berusaha 50%, dirubah. Berdoanya 70%, usahanya 30%. Tetap dapat, tapi dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita lanjut di Nasr Libat makalah 9 dari Basir Jamhar berkata bahwasanya sittu khisalin ta'addid jami'ad dunya ta'ama al-mar'u wal waladu shalih wal zawjatu salihah wal muwafaqah wal kalamul hukama wa kamalul aqli wa sihhatul badan. Dikatakan bahwa ada seorang yang Basir Jamhar, dia mengatakan ada 6 perkara yang dapat menyerupai seluruh kenikmatan dunia. Jadi 6 perkara ini seakan-akan kalau orang dapat 6 ini wis oleh dunia dan seisinya. Dia mengatakan yang pertama yaitu apa? At-ta'amul mari'u, makanan yang enak. Makanan yang lezat itu termasuk kenikmatan dunia. Di dunia nikmat, lezat, halal, ini nikmat luar biasa. Dan yang nomor 2 kata beliau apa? Wal waladu sholih, anak yang soleh. Anak yang soleh ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya insya Allah kita semua hafal ya. Jika tidak mata Ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kita semuanya anak cucunya Nabi Adam. Ketika kita meninggal semua amal ibadah kita terputus. Terputus. Semua amal ibadah kita ibarat saldo kita itu sudah mandek. Saldo rekening kita itu sudah mandek. Tapi bisa saldo itu bertambah. Bisa amalan kita itu ditambah, dikasih kenikmatan sama Allah Ta'ala dengan 3 perkara. Yang pertama, shadaqatul jariyah. Dia di dunia, insya Allah banyak umur sehat walafiat semua insya Allah. Dia di dunia sering bantu masjid, bantu musola, taklim, pengajian, mati diberikan mik. Ketika dia sudah meninggal di dunia itu dipakai mik buat ngaji, buat dakwah, buat ngajar, dia tetap dapat satu pahalanya sendiri. Dia bangun masjid, dia nyumbang semen ke masjid. Ketika dia sudah meninggal masjidnya dibuat sholat, dia dapat pahalanya, tetap dapat pahalanya, tidak berkurang sama sekali. Shadaqatul jariyah, itu yang pertama. Yang nomor 2, wal ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil kemanfaatannya. Aku lah gak tahu pun doa. Aku lah butuh ustaz, butuh kiai, apa aku dapat. Jangan keliru. Nabi Muhammad mengatakan sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Panjenengan tahu, aku ini mari ngaji di rutinan Rebu. Nah, di rutinan Rebu itu dikandani kalau masuk kamar mandi itu kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Nah, ini pahala. Ilmu yang kita sampaikan terus dia mengamalkan, kita sudah meninggal dapat pahala terus. Nih, dengan bilang sholat jamaah itu afdol. Kalau bisa sholat jamaah pas tepat waktunya Allah Akbar sholat, langsung sholat. Sampai sampaikan ke keluarga, sampai sampaikan ke orang-orang, itu nanti jadi ilmu yang manfaat dan kita tetap dapat saldonya. Yang nomor 3, anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai-sampai kalau orang itu sampai dikatakan kalau ada orang
merasa rezekinya sempit, nyari kerja gak oleh kerja, boleh utangan gak ono sing utang, kate bayar utang bingung bayarnya apa. Perkaranya cuma satu kata Syekh Muhammad bin Al-Maliki. Apa? Dia jarang mendoakan orang tuanya. Orang yang tidak mendoakan orang tuanya rezekinya tersumbat dari itu. Kalau orang mau lancar, doakan orang tua. Ini Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kita itu lebih butuh pada kita ketika mereka sudah meninggal, bukan mereka masih hidup. Kalau masih hidup mungkin butuhnya sama kita, nah itu kok nolong mau bahas nah ini. Ketika mereka sudah meninggal, mereka lebih butuh doa kita. Lebih butuh. Jangan pikir orang tua sudah meninggal, oh sudah selesai tanggung jawab saya sebagai anak. Orang tua sudah meninggal, malah kita lebih sering mendoakan. Kita doakan, kita sedekah, kita ngasih nemu orang pengemis di jalan. Ya Allah, saya lihat sedekah ini pahalanya kasihkan ke ibu saya. Nah itu pahala. Jadi, jangan sampai orang tua saya sudah meninggal, terus gak apa-apa, tidak. Orang tua kita lebih butuh kita ketika mereka sudah meninggal. Jadi tidak ada putus sama sekali. Nah ini nikmat dunia yang kedua itu anak yang soleh. Mudah-mudahan punya anak soleh-solehan semua insyaallah. Amin Allahumma. Yang kedua itu. Yang ketiga, nah ini yang belum nikah tutup kuping betul. Yang nomor 3, wazaujatus sholihah, istri yang solehah, yang taat kepada suaminya. Istri yang solehah. Istri solehah ini yang taat kepada suami itu suatu kenikmatan dunia yang luar biasa. Ibu-ibu insya Allah solehah semua. Amin Allahumma. Istri-istri zaman dulu itu solehah semua, Pak, luar biasa. Bukan suatu kebanggaan kalau seorang istri itu waduh bodohku sing lanang ambek aku gapani. Terus tak kawon, ayo mas kencing sekarang, kencing bodohku. Itu bukan prestasi. Prestasi seorang perempuan itu ketika dia bakti pada suaminya, kalau ditampakkan itu bagus. Apa yang bodohku buati, waktu dia kesel mulai kerja tak pijeti. Aku saulah DKI semula aku tak terima. Mana bukan ini? Ini saya turun diprotes ibu-ibu itu. 1 bulan 100.000. Cekap mau botol ya 1 bulan 100.000 ibu-ibu. Protes kabeh. Nah ini istri yang soleha ini luar biasa. Suatu kenikmatan dunia. Suami-suami zaman dulu itu kalau mau kerja, kalau mau nyari uang itu di-stop sama istrinya. Di Nawatir juga diceritakan ada seorang istri yang soleha, ahli ibadah, ahli sholawat luar biasa. Suaminya tidak punya kerjaan. Suaminya langsung inisiatif mau cari kerja. Ketika keluar rumah, dipegang tangannya, cetok dipegang tangannya. Mas, la tarji illa bimalin halal. Jangan mas sampai keluar kecuali sampai bawa uang yang halal berkah. Sampai pulang nggak bawa uang yang barokah mas. Terus aku nak mangan nak popo. Penting sama datang bawa uang yang halal. Itu istri zaman dulu hadirin. Kalau sekarang ada uang abang saya, tiada uang abang. Ku tendang bebas lah. Itu nyata itu. Ada nggak ibu-ibu yang kayak gitu? Ada. Ibu zaman dulu, istri zaman dulu seperti itu. Akhirnya suaminya kerja dari kerja. Dia jalan sambil eling perkataan istrinya, iya. Bojoku ngomong lek gak duwe halal, aku gak oleh mulih. Ya apa iki? Cari kerjaan dia, daftar A ditolak, daftar B ditolak, daftar C ditolak. Akhirnya dia ini ceritanya di Mekah, kita Nawatir. Akhirnya dia harus gimana pun, terus tak di Mekah, sudah di Mekah di Masjidil Haram, dia nemu surah. Nah surah ini dompet zaman dulu bahasa Arab. Dia nemu dompet, isinya uang lumayan tebal 10 juta itu. Ketika dia nemu itu, dia pengen pulang langsung. Terus tak boleh tak gimana nabi coba benar. Ketika dia mau pulang, dia eling pesan istriku, aku boleh pulang kalau bawa uang yang halal. Nah ini kalau uang tak bawa pulang,
jatuh ini maling aku dosa, karena ini kalau dalam Islam namanya lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Nah, syarat lukotoh barang temuan ini tidak boleh diumumkan di masjid. Di luar masjid tidak apa-apa. Lukotoh itu tidak boleh diumumkan di masjid, di luar masjid tidak apa-apa. Terus jangan ngomong jumlahnya, nanti rebutan. Telah ditemukan uang 10 juta rupiah, waduh, sak berita perlu apa itu? Aduh, itu uang saya, kan waktu. Tidak boleh disebutkan uangnya. Akhirnya dia ingat kata istrinya tadi itu, ya sanu bujuk yo. Wes akhirnya dia ngomongkan, apakah ada yang kehilangan dompet? Ada satu ibu-ibu yang masih muda, tidak tahu mobil masih kaino di BN. Ada satu ibu-ibu angkatan, itu uang saya. Oh iya, uangnya di dalam dompet ini sohiha atau mukasar. Sohiha itu uang ngumpul atau mukasar pecah-pecah. Oh, jumlah ngumpulnya sekian, pecah-pecahnya sekian, jumlah totalnya sekian. Dicek sama dia, oh benar. Oh Bu, ini berarti dompet sampean saya kembalikan ya. Pak, saya sudah nada, saya sudah janji. Siapa orang yang menemukan dompet saya dan dia menemukan, saya kasihkan kepada dia. Saya nadarkan, saya kasihkan orang soleh. Loh Bu, saya bukan orang soleh. Kalau sampai bukan orang soleh mas, dompet saya sudah sampai bakal Bu, sudah sampai belikan iPhone 14 sudah. Uang saya itu sudah sampai check out Shopee semua ini bang. Karena sampai ini orang jujur, orang soleh, wis hadiah buat sampai. Kalau diurut-urut, yang soleh itu bukan suaminya, istrinya yang di rumah tadi, yang megang tangannya mas, la tarji illa bimalin haram. Jangan sampai pulang mas, kecuali sampai bawa uang yang halal. Monggo ibu-ibu besok dipraktek. Bener katanya kerja. Mama, papa ngarip dulu ya, misalnya papa mau ngarip ini. Ya, Pak, jangan pulang kecuali dengan uang yang halal. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini istri yang soleha itu termasuk yang pada suami termasuk kenikmatan dunia. Yang nomor 4 kata beliau yaitu apa? Wal kalamu hukama, ucapan yang dapat dipercaya. Orang kalau gampang percaya itu enak. Apa-apa sama dia percaya. Orang gampang dipercaya itu adalah megang rahasia luar biasa. Sebagaimana Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi, mulai kecil tidak pernah berbohong sama sekali. Yang diomongkan selalu jujur. Makanya sifatnya Nabi itu jujur. Nabi sebelum jadi Nabi jadi pengembala yang jujur, membawa dagangan Sayyidah Khadijah pun jujur, jual belinya jujur. Makanya tidak heran ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi, semua itu percaya sama Nabi karena Nabi ini orang yang jujur, yang diucapkan jujur. Kalau orang bujuk hadirin ngapunten, sudah biasanya orang bujukan itu ya. Kon opo cerita ambek aku gak bakal tak cerita meneh sapa-sapa. Ternyata orang jadi rahasia umum kan itu. Ini tahu. Nah ini masalah lisan ini penting sekali. Penting sekali, apalagi mau masuk bulan Ramadan. Dicatat ya bapak-bapak, ibu-ibu ya dicatat. Ada perkara-perkara yang membatalkan puasa secara sah, jelas. Misal makan rawon sama minum Coca-Cola di siang hari batalkan puasa. Gitu betul. Makan nasi pecel, minum teh hangat di siang hari, rokokan sampurna mil batalkan puasa. Lalu ada pahala, ada macam-macam yang membatalkan pahala puasa. Dia puasa cuma dapat lapak dan haus saja, tapi pahala di sisi Allah tidak dapat. Pahalanya dikurangi sama Allah, tidak dapat apa. Yaitu apa? Orang yang melakukan 5 perkara ini dijaga. Puasanya tetap puasa, dia sahur, ikut patron nanti mau sahur. Dia buka, wah, pas buka cepat balik, gak apa-apa harus buka. Dia pas buka ikut buka, tapi tidak dapat pahala di sisi Allah. Nah ini orang yang melakukan 5 perkara ini. Yang pertama kedzib, berbohong ketika puasa. Ketika bulan Ramadan bohong dia. Aku ini dari telepon presiden kalau jadi tim sukses, aku lemah waktu ini, bujuk. Nah ini bisa batalkan pahala puasa.
Gak dapat apa-apa di sisi Allah kecuali lapar aja, membatalkan pahala puasa. Yang kedua, namimah, adu domba. Ada 3 orang kumpulan ini, perlu dari hari itu loh, ambil, loh, iya tuh berarti, iya apa perlu deh, oh, gelap ya, kono dari nyari itu loh, kon biasanya turun ngorok-ngorok, suaranya kalah juga, suara ngorok apa ini, ngamuk aja loh, gara-gara lisannya tadi ini adu domba. Nah, adu domba ini membatalkan pahala puasa. Emang percuma sampai puasa ini, berarti gitu. Kalau masih berbohong dan adu domba. Yang ketiga, sumpah palsu. Sumpah palsu. Nah ini tidak boleh. Waduh, wallahi saya lihat padahal lucu. Demi Allah, saya ini gini. Waduh, sumpah. Sumpahnya palsu, puasanya dia tetap sahur, tetap buka, tapi tidak ada pahala di sisi Allah. Yang nomor 4, riba. Nah ini yang musim sekarang ini. Rasan-rasan, pengikut akun Nabi Tura. Rasan-rasan. Nah ini gibah itu membatalkan pahala puasa. Panjenengan waktu Ramadan di depan rumah petak-petak kontrol, toko sebelah motor dari ngepet, sudah rasan-rasan. Ini membatalkan pahala puasa. Yang nomor 5 yaitu memakan yang bukan mahram dengan sahabat ketika bulan Ramadan. Jadi 5 perkara ini dijaga baik-baik ketika bulan Ramadan, jangan sampai melakukan 5 perkara ini. Panjenengan puasa tetap puasa tapi tidak ada pahala. Kalau yang jelaskan makan itu kan membatalkan puasa secara sah sudah. Panjenengan berhubungan suami istri di siang hari itu membatalkan puasa sudah jelas. Tapi kalau membatalkan pahala, nah ini perkara yang perlu dicatat. Nah, ucapan yang dapat dipercaya itu termasuk kenikmatan dunia. Yang nomor 5, akal yang sempurna. Wal aqlus sehat. Yang nomor 6, badan yang sehat. Ini kenikmatan yang luar biasa. Panjenengan dikasih badan sehat oleh Allah Ta'ala, masih bisa ngopi, makan yang enak. Makanya kita kalau mau syukur itu gampang aja. Sekarang panjenengan ini kalau nganggur, panjenengan kalau nganggur pergi ke rumah sakit, melihat orang sakit ini sakit itu panjenengan langsung bisa bersyukur kepada Allah. Tapi bersyukurnya jangan di depannya orang yang sakit loh. Ada orang sakit sakitnya lumpuh, alhamdulillah kalau awakku jangan dia pukul kita sehat langsung sembuh nanti. Jangan. Kalau syukur, kalau kena orang dapat musibah, kita mau syukur dalam hati aja. Ya Allah, alhamdulillah Engkau masih menyelamatkan saya, Engkau masih memberikan sehat kepada saya, ya Allah. Saudara saya yang sakit ini Engkau angkat sakitnya, Engkau sembuhkan, ya Allah. Seperti itu. Jangan kan di depannya orangnya. Satu kejadian luar biasa ini. Ada satu orang kunjung ini, saya ikut aja. Teman saya itu gak bisa komunikasi dulu, komunikasi mulutnya itu jalan. Ada satu orang sakit, waktu itu kita jemput. Sakit DB lagi. Serat DB, demam berdarah. Dia ini teman saya datang gitu, kontrol winginannya tuh hukum ini, menini mati langsung. Waduh, itu enggak pas hadirin ini, bisa diusir nanti kita, disiram kopi kalau gitu. Jadi ya bisa itu ucapan-ucapan yang baik, jangan sampai menyakitkan hati orang yang sakit. Itu penting, itu ada di kitab Al-Quran Imam Nawawi. Sampai mengatur yang ke dunia kitab seperti ini, itu cuma tentang ucapan. Kalau orang meninggal apa yang harus kita ucapkan? Kalau orang sakit apa yang harus kita ucapkan? Kalau orang lagi bilang atau ulang tahun gitu. Seperti saya kemarin baru ulang tahun gitu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ulang tahun saya ke-18 kemarin, Masya Allah, luar biasa ini. Ini ada perkataan-perkataan yang harus diucapkan apa? Jangan sampai kita menyelamat orang meninggal mengatakan prediksi kuantum tepat, mati ini dinoi. Nah itu tidak boleh. Kalau bisa itu ya sih, mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya oleh Allah, diangkat keluarga yang ditinggal dikasih ketabahan. Sudah ukur mahasina mautakum, diceritakan kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai orang yang sudah meninggal dibuka kejelekannya.
Iku ben ro aku mati ben utang bangga bayar ben batu. Jangan sudah. Uzkur mahasina mautakum. Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Orang-orang yang sudah meninggal sebut kebaikan-kebaikannya. Lain kalau orang fasik. Lain kalau orang mungkin bawa aliran yang tidak bagus, sering supaya orang-orang itu tidak terwarnai, ya kita wajib menjelaskan, tapi tanpa merendahkan orang yang meninggal itu tadi. Jangan belok ya, ini soalnya dulu seperti ini, cuma seperti itu. Jangan sampai dirasani. Ucapannya baik itu luar biasa. Terus badan yang sehat, dikasih badan yang sehat sama Allah Ta'ala ini syukur. Bisa duduk di majelis, nafas masih bisa, telinga mendengar dengan baik, mata memandang dengan bagus. Ini perkara yang luar biasa. Wes yang terakhir sekarang, perkataan yang terakhir, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya laulal abdalu khosafatil ardu. Jikalau tidak ada wali abdal, dunia dan seisinya telah tenggelam. Kalau bukan karena para wali-walinya Allah, wali zaman dulu itu wali, supaya pandangan tidak akan terwarnai juga. Wali itu kalau sudah nampak karomanya, mereka kasih kita. Orang-orang dulu itu kalau sudah punya karomah, mereka sendiri. Tidak mau manusia tahu. Lain sekarang orang bisa manggil jin, manggil setan sudah di Facebook, maksudnya. Usia. Oh, orang debar langsung betul setan. Nah ini wali yang sesungguhnya itu dia jarang menampakkan karomanya. Justru ketika nampak itu ketika mereka sudah meninggal, harum namanya, diceritakan kebaikannya, itu luar biasa. Nomor dua kata Imam Hasan Al-Basri, yaitu laula solihun lahallaka tolihun. Apabila tidak ada orang-orang yang soleh, tentu orang-orang yang suka maksiat akan celaka. Alhamdulillah di sekitar kita banyak orang-orang yang soleh, yang tahlilan, orang-orang yang tahlilan itu sering mendoakan orang yang meninggal, yang masih hidup pun didoakan. Banyak orang-orang soleh. Kalau tidak ada orang-orang soleh ini celaka dunia dan sisinya ini. Yang nomor tiga kata beliau apa? Walau lal ulama sara nasu kulluhum kal bahaim. Apabila tidak ada ulama, tentu semua manusia akan seperti hewan. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah ada ulama yang mengingatkan cara makan yang baik itu seperti ini. Cuci tangan dulu sebelum makan. Kalau tidak ada yang mengingatkan masalah ini, mungkin orang makannya sudah saya naik dewi, cara makan, cara minum, cara mandi yang baik di Islam pun ada. Nanti kalau mandi seperti ini ya, setelah mandi seperti ini, mau tidur yang pas posisi tidurnya sebelah kanan. Di Islam itu sudah diajarkan semuanya. Yang nomor 4, walau sultan la ahlaka ba'duhum ba'dhum. Apabila tidak ada seorang presiden atau raja, tentu sebagian manusia akan membinasakan sebagian yang lainnya. Nah ini loh pentingnya ada pemerintahan, ada presiden. Sudah ada yang mengatur semuanya, terstruktural. Nanti dari presiden ke ini sudah terstruktural. Kalau ada keputusannya yang kurang bagus, nanti kita bisa ajukan ke DPR dan sebagainya. Kita sudah mensuarakan. Kalau ikhtiar kita sudah tidak diterima, baru kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai bully-bulian, blokir-blokiran, gak sopo-sopoan. Orang panjangnya nanti waktu Idul Fitri, pas pendukung paslon nomor 4 dilarang bertamu ke rumah saya. Lalu dia bilang, jangan tetap bujuk, tetap rukun. Ada sosial media panjangan, WhatsApp, Instagram, sudah beda pilihan, selesai. Jangan sampai panjang, buntut. Orang yang 2019 kemarin, gara-gara pemilihan presiden 01 dan 02, sampai sekarang tidak sopo-sopoan itu ada. Tidak sopo-sopoan, blokir-blokiran itu ada yang di atas sudah rangkulan, sudah ngopi bareng, makan bareng, yang di bawah saya ngomong aja emosi. Saya berharap cuma itu, maksud saya kepada jamaah Arab ini, setelah pilpres kemarin, jangan sampai pecah panjenengan, tetap guyup. Kalau sudah ada yang menang, legowo berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan yang terbaik. Mudah-mudahan perhatian kepada rakyat ya Allah dipermudah semuanya. Kalau ada tidak baiknya Allah Ta'ala nanti turun. Penting kita sudah ikhtiar, sudah berdoa. Oke, pesan saya cuma itu. Mudah-mudahan barokah. Pun terakhir dari saya sebelum kita sholat,
Karena bentar lagi ini kita 2 minggu lagi masuk bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad mengatakan siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, dia senang mengharap ya Allah, alhamdulillah puasa ini. Bukannya tambah sumpah atau poso pangan itu lah pun. Sak ngopi rokokan mana tidak pun. Puasa itu rahmat, puasa itu mensucikan kita. Ada Lailatul Qadar di sana yang lebih afdal daripada malam 1000 bulan. Luar biasa Ramadan ini Allah Ta'ala angkat derajat kita, bukan cuma permintaan kita. Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, jasadnya diharumkan atas api neraka. Enak, senang. Salah satu tanda Ramadan mau datang itu ada iklan sirup marjan di TV. Itu sudah tanda-tanda. Seperti itu. Jadi ketika bulan Ramadan datang, nanti panjenengan senang dengan masuknya bulan Ramadan. Sampai ini terakhir dari saya ada satu cerita di kitab Nawawi. Ada seorang pemuda ahli maksiat. Rambutnya hadirin, masya Allah, mohak, ya, semiran merah kuning hijau. Terus semirannya luar biasa. Badannya full tato juga, tato naga, tato gajah, semut, tikus, tato semua ditato. Kalau sepeda trek-trekan sebenarnya. Waduh, sekarang baru. Ini pemuda ahli maksiat luar biasa. Dulu wes tukang nipu, tukang boroi, tukang judi online, ngecip dan sebagainya. Maksiat nakal. Suatu ketika dia pulang malam-malam, mau pulang ke rumah ibunya, dia dengarkan satu ustaz ceramah. Wahai orang-orang yang hadir, bayangkan kalau besok ini Ramadan terakhir kalian. Bayangkan Ramadan besok, Ramadan terakhir kalian, apa yang kalian siapkan ketemu Allah Ta'ala? Kalian gak kesel tak? Bulan Ramadan ini, ayo mumpung ada kesempatan tobat kepada Allah, ada kesempatan mendekatkan diri kepada Allah, Sudahi maksiat, jauhi komunitas yang buruk, jadi komunitas yang baik. Ini pemuda dengarkan ceramah itu terenyuh hatinya, terbuka. Iya loh, tak itu orang ini kalau manfaatin beras, ganggu uang, nipu uang. Ojo-ojo Ramadan besok ini Ramadan terakhir. Cuma saya sendiri berdoa ya, mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat semua insyaallah. Menemui Ramadan terus-terusan. Amin Allahumma. Ini pemuda mikir, ya wis, akhirnya dia pulang hadirin. Rambutnya yang dulu semiran mohak dan karuannya digundul rontos. Bajunya yang dulu tulisan-tulisan gak jelas sudah jadi pakai tahu, pakai gamis. Tatunya dihilangi. Yang dulu kumpulannya tidak baik, jadi kumpulannya ukti masjid, remas masjid, pemuda masjid dikumpuli semua orang-orang yang ahli tadarus. Komunitas yang buruk jadi komunitas yang baik, perkumpulan yang tidak baik jadi perkumpulan yang baik. Tobat. Subhanallah, benar. Ketika Ramadan berjalan 10 hari, belum dia sempat mudik ke rumah keluarganya, dia sudah mudik dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika orang ini meninggal, pemuda ini meninggal, ada seorang ulama dimimpi. Ulama ini lihat pemuda ini dalam kenikmatan, wajahnya berseri-seri, ganteng luar biasa. Ditanyai, "Lho kok niki awakmu biyen sing ning dunya lan sing nopo niku?" Awakmu lan sing biyen ning dunya sing trek-trekan balapan gak jelas yo. Bener. "Lho kamu kok sekarang kenikmatan, bagus wajahmu kok indah kok dikasih kenikmatan." Benar, aku ini ahli maksiat, tapi mentalku, psikisku, fisikku menyambut bulan Ramadan lebih dari kalian semua. Saya ini mengagungkan Ramadan. Saya menganggap Ramadan itu mungkin Ramadan terakhir saya. Dan saya berusaha kepada Allah dengan sekuat tenaga. Saya mencintai Ramadan. Allah Ta'ala memandikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Dosa saya diampuni semua sama Allah SWT. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita yang hadir sekarang ini, semua yang hadir, insya Allah masa lalunya tidak seperti pemuda ini. Tapi kita bayangkan kalau kita punya masa lalu tidak seperti pemuda ini, terus kita menyambut Ramadan besok ini dalam keadaan senang, niat yang baik, niat ya Allah malam niat tarawih, penting niat dulu wis. Ya Allah niat tahajud, niat nanti kalau ada rezeki ngasih orang berbuka. Niat-niat yang baik ini jadi kendaraan kita nanti sampai kepada Allah dengan segala sesuatu yang baik. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sing rezekinya seret ya Allah, Engkau kasihkan lancar barokah rezekinya ya Allah. Yang banyak utangnya ya Allah, Engkau berikan kegampangan keluasan untuk membayar hutang ya Allah.
Ya Allah, Ramadan besok jadikanlah Ramadan kita Ramadan yang panjang umur, sehat walafiat, bisa menemui Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, setelah panjang umur dan sehat walafiat, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo sholat isya berjamaah. Saya mohon Gus Zaki jadi imam. Gus Zaki mohon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.